Nah, kalau kita belajar tasawuf, pertama kita diajarkan tahliyah dalam bertasawuf. Itu apa tahliyah itu? Membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Seperti tadi, penyakit al-hikdu, kebencian, permusuhan, hasad, iri. Ya, biasanya di pasar, di kantor, penyakit hasad. Tukang daging dengan tukang daging. Mana tukang daging? Angkat tangannya. Yang satu laris, yang satu nggak laris. Wah, ini tuyulnya di mana nih? Hati-hati. Tukang emas dengan tukang emas. Staf dengan staf. Ustadz dengan ustadz juga manusia. Nah, ini penyakit hati. Maka tahliyah itu obatnya. Apa tahliyah itu? Proses membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Penyakit ujub, bangga diri. Ketika beramal soleh, wah merasa paling soleh. Takabur, sombong. Bisa karena ilmu, melihat orang bodoh itu meremehkannya. Nah itu kalau kita meremehkan orang karena keilmuan, berarti takabur dengan ilmu. Ada takabur dengan harta, melihat orang yang papa, melihat orang yang miskin, kita cibirkan. Nah, mencibirkan orang miskin, merasa kaya kita itu takabur. Atau karena nasab keturunannya, saya berdarah biru. Bener nggak darahnya biru? Oh, darah mah merah semua. Ya. Kalau merasa bangga dengan keturunan, itu sombong dengan nasab. Dan sombong terbesar adalah menolak kebenaran. Itu sombong terbesar. Kalau dalam hati kita ada sombong walaupun sebesar biji zarrah, maka tidak akan mencium baunya surga. Boro-boro masuk surga, mencium baunya surga aja tidak. Yang kedua adalah tahliyah, menghiasi hati. Kalau tadi membersihkan hati, sekarang tahliyah, mendandani hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Ya, ibarat ibu-ibu mau datang ke sini, bangun tidur langsung pakai bedak, langsung pakai lipstik, kira-kira cantik apa tidak? Sementara di sini ada ciluh. Ciluh itu bahasa Jerman, kecil-kecil geluh. Belum dibersihkan. Maka tahliyah dulu. Bersihkan dulu dari kotoran, baru tahliyah, dandani dengan bedak, lipstik. Bedaknya 5 cm. La haula wa la quwata illa billahil. Nah, kalau hati kita istiqomah melakukan proses tahliyah pakai kho dan tahliyah pakai ha, membersihkan dan mendandani hati, maka hati kita akan tajalliyat, nampak Allah, bukan kelihatan Allahnya. Makom ihsan akan tumbuh di hati. Apa makom ihsan itu? Anta abudallah ka'annaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yarah. Ketika beribadah kepada Allah, seolah-olah hati kita melihat Allah. Saking yakinnya, seolah-olah melihat Allah. Ketika sholat, khusyuk, fokus. Tuh, makom ihsan. Belum mampu, fa innahu yarah. Hati merasa diawasi oleh Allah. Makanya santri,
Kalau sudah tumbuh makom ihsan, nggak usah diatur-atur lagi. Mau berbuat dosa, Allah melihat. Mau sembunyi di mana? Bisa sembunyi nggak? Ini makom ihsan, makom kedewasaan. Ya, bukan takut karena seseorang, tetapi takutnya karena Allah. Kenapa? Jiwa yang merasa ditatap oleh Allah, jiwa yang merasa diawasi oleh Allah. Wah, bubarkan saja polisi ini. KPK juga nggak butuh kalau orang-orang bangsa Indonesia sudah tumbuh makom ihsan di dalam hatinya.